Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini. Luar biasa kita bisa hidup kembali setelah kematian kita sejenak. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tema kita kali ini adalah hukum seputar anjing. Kenapa ini kita angkat? Karena banyaknya orang yang memelihara anjing dan memahami bahwa anjing itu makhluk yang boleh untuk dipelihara. Apakah itu benar? Mari kita kaji. Kadang-kadang kita lihat pada saat habis sholat subuh, banyak orang berlari, kemudian lari-lari pagi sambil bawa anjing. Kalau itu orang non-muslim ya tidak apa-apa. Tapi bagi muslim ini ada aturan-aturannya. Yang pertama, Islam mengajarkan kasih dan sayang. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi ini dan juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Jadi Allah mengatakan kepada kita bahwa binatang apapun yang di darat atau yang di udara itu sebenarnya sama dengan kita. Ma faradna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Tiadalah kami lupakan sesuatu dalam Alkitab. Apa di situ? Alkitab adalah Lauhul Mahfuz, dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan, ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan ada pula yang menafsirkan dengan Al-Quran dengan arti dalam Al-Quran ini telah ada pokok-pokok agama, norma-norma hukum, hikmah-hikmah, dan pimpinan-pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan makhluk pada umumnya. Artinya dijelaskan bahwa seluruhnya ini dijelaskan oleh Allah tentang hukum apapun yang berkaitan dengan makhluk. Kemudian kepada Tuhannya lah mereka dihimpun. Dan semua sudah diberi rezeki oleh Allah. Baik itu yang makhluk yang biasa ada di sekitar kita atau jauh dari kita. Kalau di sekitar kita kan kucing. Ada di tempat saya ini orang yang suka memberi makan kucing. Dan orang yang suka memberi makan kucing tidak begitu disenangi oleh tetangga. Karena kucing tidak begitu disenangi.
Saya juga heran kenapa kok tidak disenangi. Ya kebetulan yang suka memberi makan kucing itu adalah orang non-muslim. Ada satu yang muslim perempuan. Sama juga tidak disenangi. Ya karena kucing ini makhluk yang biasa-biasa saja, nilai jualnya juga tidak begitu tinggi. Jadi bedanya makhluk kucing dengan manusia itu Pak. Kalau manusia itu semakin mancung hidungnya itu semakin mahal. Naik kucing itu semakin pesek semakin mahal. Nah, kalau kucing yang biasa yang di jalan-jalan itu kan kucing yang ya pesek yoga, mancung yoga. Tadi ya tidak begitu ada yang merawat. Kalau saya tidak merawat, ada kucing di tempat saya kasih makan. Karena setiap hari dikasih makan, ya dia tahu, oh ini mesti kayak mangan aku gitu. Sehingga kita belikan pindang. Jadi semua makhluk Allah itu diberi rezeki. Selama dia ikhtiar rezeki itu, maka insya Allah dia akan dapatkan. Saya ingat nasihat seorang ustadz pada saya, guru, ketika saya ini mau menikah. Saya ini ketika mau menikah itu, pekerjaan saya hanya jadi guru. Guru itu bayarannya sekitar 45.000 apa 100 lah waktu itu. Dan dari tata usaha. Jadi sekitar pendapatan sekitar 200 sampai 250.000. Dulu di Lamongan. Saya ini mikir kalau segitu itu ya apa ya mangan itu. Kalau suami istri. Jadi walaupun kita ini ustadz ya, itu juga mikir kira-kira mangan apa besok gitu. Nah saya dipanggil sama guru saya, Rene. Begitu saya mau mengajar tafsir, dia bilang, katanya kamu mau nikah. Iya, mau menikah. Terus, ya bingung. Bingung kayak mangan apa. Nah, dia bernasihat. Setiap makhluk Allah itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Yakin. Yakin. Kalau Anda menikah, maka Allah akan berikan kecukupan rezeki buat sampean. Gitu. Masya Allah. Begitu dia ngomong begitu tuh, saya langsung kuat. Oh iya. Rapi gitu. Cocok. Gitu. Tapi yang pertama Pak. Ini yang kedua saya belum pernah berangan-angan. Dan belum berangan-angan dinasihati orang. Kalau begini saya sudah tahu yang nomor 2 apa nasihatnya. Jadi semua kemudian berjalan seperti itu manusia. Binatang juga demikian. Binatang itu oleh Allah begini. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan burung itu dia keluar tidak membawa apa-apa. Keluar Pak pagi hari. Begitu pulang dia membawa sesuatu, rezeki. Burung itu loh Pak. Begitu dia keluar kan, dia tidak bawa apa-apa. Ya ijazah ya gak nggawa, lamar dadi karyawan ya gak nggawa, ngono ya gak nggawa. Begitu dia pulang, dia dapat rezeki. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Asep. Nah, ini zaman tidak pernah lupa berarti. Rezeki. Tak incipi dulu. Bismillah. Ini kopinya orang laki-laki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqah wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma sallallahu alaihi wasallam la yu'ti 'ala ma siwa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang berlemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kasar. Dan yang tidak juga diberikan kepada yang lain. Jadi kasih sayang kepada siapapun termasuk kepada binatang itu Pak. Itu tidak akan bisa dilakukan seseorang kalau hatinya kasar. Jangankan kepada manusia, kepada binatang juga begitu. Kepada manusia orang yang berlaku kasar itu
Ya angel Pak, tuturan itu angel. Ngomongannya kasar, perilakunya kasar, kepada suami kasar, kepada istri kasar, kepada anak kasar. Kepada binatang kasar, itu juga binatang bisa merasakan. Karena itu kepada binatang, ya kita juga harus berlaku lembut, ya, tidak kasar kepada mereka. Jadi kalau ada kucing ke tempat sampean, jangan dibilang niki ngentek-entek rezeki ya. Ya kasihlah dia makan. Karena mungkin Allah titipkan rezeki ini buat dari kita ini buat dia. Cuman kita tidak tahu. Dan kucing itu mesti tahu, Pak. Begitu dia kasih makan, berarti orang rumah ini adalah orang yang punya makanan buat dia. Sama dengan di tempat saya itu. Enggak kucing itu. Karena saya tidak pelihara anjing, kucing. Jadi setiap pagi dia datang. Dia datang, saya kok heran kok ya kok teko ngono, ya kok ngerti. Saya kalau keluar kota, pakai mobil, begitu dia masuk depan rumah pas, kucing itu datang. Ini waktunya makan. Ya memang kadang-kadang berpikir risiko tidak disukai tetangga. Cuman kan ada satu atau dua saja kucing. Ya kita tidak memeliharanya, cuman karena dia ada di situ, kita beri dia makan. Begitu mboknya ikut, mboknya meteng lah, kutuk meteng, ya udah dikasih makan saja. Ada ponaannya mungkin ikut, makan juga. Ya sudah dikasih aja makan. Ya kita bilang ini rezeki yang Allah ini titipkan lewat kita buat dia. Jadi kalau kita berikan pindang itu kemarin subuh saya berikan pindang. Ada sekitar 9 besek pindang saya masukkan kulkas. Kalau nanti dia tidak habis, jatah saya pindangnya Pak. Oh, gitu. Tak goreng ya. Tak goreng. Jadi tak goreng juga bersihkan, tak goreng. Ya paruan lah Pak sama dia. Kalau pas ikan yang lain habis. Nah, dulu anak saya malah tidak mau makan pindang karena, waduh makannya kucing, tidak apa-apa. Ya kucingnya udah gak apa-apa. Nek kucing ya gini ya gini. Kene entek ya paruan, awak dhewe ya apa itu badannya dia kepalanya. Gitu aja. Tapi kalau sama-sama pas ada ya dikei bareng. Jadi berlemah lembut kepada binatang ini luar biasa, kepada manusia juga luar biasa. Dan itu kata Rasulullah itu diberikan kepada Allah akan memberikan kepada orang yang berlemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang kasar dan yang tidak juga diberikan kepada orang yang lain. Jadi kalau orang itu kasar dan diberi oleh Allah hati yang lembut. Ada orang yang kuasar sekali kepada anak-anaknya. Kalau ngomong gak karu-karuan. Kepada istrinya juga kasar. Kadang ibadahnya kuat. Tapi kepada istrinya dia tidak berlaku lemah lembut. Ini ibadah top markotop. Tapi ini karo bojone kon iku lho. Dikon-kon. Padahal dulu ketika ta'aruf itu ndak kon gitu. Adik minta apa? Iya kan begitu Pak. Adik minta apa? Ayo kita makan. Makan di Pak Rahman tuh itulah ada. Makannya gratis, habis makan bayar. Gitu kan begitu. Sebelahin. Itu kalau mau pacaran. Tapi kalau sudah nikah kadang-kadang orang itu bisa lost. Tapi lembut kepada siapapun luar biasa. Juga lembut kepada binatang. Nah, pada cerita ini ada satu kisah yang luar biasa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bi tariqin istada alaihi al-atas wa wajada bi'run fanazala fiha fasariba summa kharaja. Ada seorang laki-laki dia berjalan ada suatu jalan kemudian dia merasakan haus dalam perutnya. Haus. Fa wajada bi'run kemudian dia dapati sumur. Kata-kata fawajada itu berarti mungkin saking sulitnya di daerah Arab itu sumur. Beda dengan di Jawa ya. Jawa itu di mana-mana ada air. Kalau di Arab itu tidak semua daerah ada sumurnya. Hanya daerah-daerah tertentu yang ada sumurnya. Di daerah Jawa juga ada cuman kebanyakan
mata air itu gampang kita cari. Walaupun daerah misalnya Bojonegoro, daerah Padangan itu agak sulit air, perbatasan Ngawi. Tapi kalau daerah umumnya Jawa itu banyak air. Kalau Arab enggak. Jadi kita orang berjalan berkilo-kilo baru ada sumur. Fasariba, fanazalafia, fasariba. Kemudian dia turun di dalam sumur itu, kemudian dia minum. Ini tidak dijelaskan sumurnya ini seberapa luasnya. Apakah sumur kecil seperti ini, ataukah sumurnya agak besar? Karena fanazala itu bisa jadi dia turun, atau dia memang bawa alat khusus untuk minum itu. Summa kharaja, kemudian dia keluar. Faida kalbun yalhasu ya'kulu sarab, ya'kulu tarab. Oh ya'kulu sarab minal atasi. Maka ketika dia keluar ternyata ada anjing yang menjilat-jilat, dia makan batu. Makan batu. Lah anjing itu ya tahu kalau di situ ada air. Tapi kan tidak bisa, Pak. Kalau manusia kan bisa nimbo. Lah anjing ya apa nimbone? Faqala ar-rajulu laqad falagha hadzal qalbu minal atas. Dia mengatakan, wah, anjing ini sudah benar-benar haus. Mislul ladzi kana balagha, seperti hausnya seperti aku ini. Wah, anjing iki ya padha haus sih. Kita tidak tahu anjing itu hausnya seperti apa. Cuman kalau kucing itu, karena yang kucing tadi yang di tempat saya itu sering ke tempat saya, jadi saya tahu bagaimana kalau kucing itu haus. Jadi kalau kucing itu haus, dia lihat keran, aung gitu, aung. Kalau dia lihat keran dan aung itu kemungkinan dia haus. Gitu doa aja, Pak. Kalau saya kasih air keran, kemudian saya mengatakan dia minum, oh berarti dia haus. Hampir setiap kalau dia haus itu masuk kamar mandi atau dia lihat keran dan aung gitu, oh dia haus. Nah, saya bilang sama adik-adik, itu haus deh gitu. Tapi kasih aja air, hausnya. Karena memang dia lihat keran dan aung gitu. Itu hanya feeling kita saja. Beda kan dengan manusia. Manusia kalau haus ya langsung ninggalin kantin atau ke dapur. Kalau anjing, nah ya apa caranya? Fana jalal bi'ra famala khufahu summa amsakahu bifihi. Maka kemudian dia turun juga ke sumur itu, kemudian dia penuhi sepatunya. Nah, sepatu itu jangan berpikir sepatu pendek. Orang Arab itu kalau sepatu agak tinggi. Sepatu tentara itu, Pak. Agak tinggi. Nah, kemudian sepatu ini dikasih air penuh, kemudian dia naik, kemudian dikasihkan kepada fasaqal kalba. Maka kemudian dia bisa memberikan minuman kepada anjing itu. Dikasih minum. Ini tidak memelihara loh ya. Dia kasusnya itu kan di sini, dia minum, kemudian dia ini begitu keluar dari sumur, ternyata ada anjing. Dia merasakan, memahami bahwa anjing ini juga haus sama dengan dia, maka dia masuk lagi ke dalam sumur dan dia penuhi sepatunya, kemudian dia kasih. Ini anjing. Tidak dipelihara. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya loh. Bayangkan, kepada anjing saja kita, oh kok rasanya kok lesu gitu. Itu Allah mengampuni, Allah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada anjing. Bagaimana dengan kucing? Luar biasa, Pak. Bagaimana dengan manusia? Malah luar biasa. Jadi kalau ada saudara kita yang miskin, dia tidak punya, kemudian kita datangi dia kita penuhi kebutuhan kesehariannya, maka fasyakarallah, maka Allah bisa berterima kasih kepada kita. Jadi lo, oh gak duwe. Oh ditakoni, kon gak duwe ta? Ya gak wani, Pak. Ya sampean kei ngono ae. Oh, didelok tok ngono. Nek ditakoni sapa sing wani? Kecuali ini wong njaluk. Ini orang, Pak. Kemudian ada orang tanya kepada saya, gimana Ustadz kalau kemudian ada janda yang kita santuni? Bagus, saya bilang. Masuk.
Kalau hadisnya janda itu malah luar biasa. Sama dengan jihad fisabilillah. Janda. Jadi kalau sama mengeramuti janda itu sama dengan jihad. Gak usah perang atau keramuti aja janda. Ngeramuti, Pak. Ngeramuti. Bukan ngerabi. Ngeramuti. Nah, ngeramuti itu begini loh. Oh, dia itu janda. Dia tidak punya. Maka kita kasih kebutuhan dia setiap bulan. Dirabi Pak sekalian. Ya itu babas sampean itu langkah kedua sampean begitu terserah. Tapi merawat dia itu jihad fisabilillah. Ngono. Jadi gak usah datang dengan Palestina, ning Syria, ning Azerbaijan, cukup sih. Cukup dia datang ke situ. Tapi kalau dinikah ya enggak apa-apa. Asalkan istri yang pertama oke. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni dirinya. Jadi anjing itu begitu dikasih minum, maka orang yang ini yang pertama oleh Allah terima kasih kepadanya, dan yang kedua Allah ampuni dosanya. Kalau ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajron. Maka sahabat-sahabat bertanya, loh ya Rasul, apakah kemudian di dalam binatang itu ada pahala buat kita? Faqala fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Maka orang yang punya hati, tiap orang yang punya hati yang dia berbuat baik kepada siapapun, maka di situ ada pahala. Maka kalau ada orang kemudian ada kucing, kemudian dia kasih makan kucing, itu pahalanya besar. Jangan dimarahi, Pak. Ya ada berapa orang kemudian seneng ada kok ngeramuti kucing ya, gitu. Keimangan kucing. Memang kucing itu Pak, begitu kita kasih makan, mesti dia akan datang lagi terus. Walah, nek ngono kucing gak asto nanti-nanti iki. Orang kadang-kadang gerah dengan kucing. Barangan kucing. Anjing saja loh, Allah berterima kasih. Ini anjing. Allah terima kasih dan Allah ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau kucing tadi? Jadi kalau ada orang suka memberikan makan kucingnya, jangan dimarahi dan jangan dirasani. Kita kan sering begitu. Senengane ngerasani, kok kucing. Mesti engko nelek nangti-nangti. Ya kucing itu mesti begitu karakternya. Ya kecuali kalau diberi tulisan dilarang, kucing dilarang di sini ya begitu. Kan enggak bisa, Pak. Yang pertama. Yang kedua, anjing itu najis mughalladhah. Oh, T-nya ada T-nya. Adapun yang termasuk dalam najis mughal, najis berat adalah air liur, air kencing, darah dan kotoran dari anjing dan babi. Sedangkan cara membersihkan najis mughalladhah adalah dengan menggunakan air dan tanah sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah kalian, air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi kalau ada misalnya HP ini kena dijilat anjing, Pak, maka HP ini harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Bolehkah ini diganti tanah, diganti dengan sabun? Ulama fikih masih tidak membolehkan. Kenapa ya? Wallahu alam, kandungan tanahnya mungkin berbeda. Tanah dengan sabun itu mungkin kandungannya berbeda. Maka tanah ini tetap dia tanah. Karena ada yang memahami, gimana Pak kalau sabun dengan sabun aja, deterjen. Kan sama. Ya 7 kalinya tetap 7 kali. Tetap dengan tanah. Karena di zaman Nabi itu bahan semacam sabun sudah ada. Kenapa kok harus pakai tanah? Itu kan berarti perintah langsung. Jadi dulu orang kalau mandi itu kan banyak caranya. Jadi kalau ada seperti itu, tempat minuman, bejana, yang kemudian dijilat anjing, maka bejana itu, bagaimana makanannya? Kalau makanan yang dijilat anjing, maka harus dibuang semua.
Dibuang semua kalau anjing. Misalnya ada gulai, kemudian anjing datang, kemudian langsung, maka makanan itu dibuang semua. Kalau makanan itu, bagaimana dengan tikus? Kalau tikus itu makanannya ini dia agak apa ini? Agak keras, seperti keju, maka cukup yang diambil adalah makanan yang mana yang dia kena, yang dimakan tikus itu. Yang lainnya cuman kalau dia air dan kemudian tikus masuk ya dibuang semua, Pak. Misalnya kikil tadi itu, kemudian pas kemudian ada tikus masuk, loh, anak tikus masuk, jangan diaduk sekalian, ya dibuang. Dibuang ya. Jadi beda. Nah, dari sini sudah mulai kita pahami bahwa anjing itu dalam kasus yang pertama tadi, orang itu tidak memelihara anjing. Kalau kita kena liurnya, maka liur itu najis. Kalau dia kena baju, maka bajunya harus dibersihkan 7 kali. Ya kena. C. Malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. An Abi Tulha Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadakhulul malaikatu baitan fi kalbun wala tamasil. Rasulullah mengatakan, diriwayatkan dari Abu Tulha Al-Ansari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing yang dipelihara. Jadi kalau ada anjing dipelihara di dalam rumah itu, maka malaikat dipastikan tidak masuk. Malaikat apa, Pak? Malaikat rahmah. Dan ini patung. Ada mengartikan tamasil itu gambar. Ada mengartikan patung. Jadi kalau jenengan ada patung makhluk hidup di dalam rumah, ada anjing, dipastikan malaikat rahmah itu tidak masuk. Yang masuk itu 2. Malaikat Israel dan Raqib dan Atid. Nah, malaikat Israel itu mesti masuk, Pak. Kalau malaikat Israel tidak masuk, kita tidak bisa mati. Nah, begitu mau masuk dia, oh kita kasih gambar, oh gak bisa mati. Tapi malaikat Israel kira-kira ya pinter, ini nek njopo. Kan masa gak metu-metu koma. Oh, no. Begitu metu koma langsung dicabut ngono ae, Pak. Ya ini artinya saja. Artinya malaikat Israel itu mesti keluar, mesti masuk. Kalau malaikat rahmah tidak masuk. Malaikat rahmah itu malaikat yang membawa kebaikan. Kalau Israel itu kan pencabut nyawa. Maka di Gang Doli itu ya banyak malaikat juga. Tapi malaikat rahmah tidak ada di situ. Dulu. Nah, sekarang ya beda lagi. Yang kedua, kalau ada gambarnya. Gambar yang seperti apa? Adalah gambar yang utuh. Atau patung yang utuh. Patung yang utuh itu patung yang menyerupai manusia. Atau menyerupai makhluk hidup. Misalnya kalau dia gambar utuh. Kalau dia makhluk, kalau dia patung, patungnya utuh. Ngerti Pak ya? Utuh itu begini loh. Ini misalnya burung itu utuh gini. Merpati. Garuda. Yang langsung sempurna. Maka dipastikan malaikat tidak masuk di dalam rumah itu. Berdasarkan riwayat. Oh ada. Begini. Malaikat Jibril itu janji kepada Rasul. Besok ketemu. Begitu. Ternyata ditunggu-tunggu kok enggak ketemu-ketemu, kok enggak teko-teko. Maka kemudian setelah dilihat kok ada anjing di rumahnya. Kemudian diusir. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Loh, kok ada anjing, Aisyah?" "Lah, kirangan ya Rasul. Mbok kok ono cukup-cukup asu." Maka kemudian Jadi kalau di situ ada patung, ada anjing, maka tidak masuk. Nah, bagaimana caranya? Maka makhluk patung itu potong separuh. Kalau dipotong separuh, Pak, itu bukan makhluk hidup.
Makhluk hidup itu adalah makhluk yang utuh. Karena itu kalau lukisan yang separuh. Kalau dia patung yang separuh. Itu orang masih ikhtilaf. Ada orang membolehkan, ada orang yang tidak membolehkan. Bukan foto loh Pak ya. Kalau foto beda. Lukisan itu yang di tangan. Nah, ya. Kalau foto itu bukan gambar. Foto itu bukan, dia hasil dari apa ini? Teknik kamera ya. Karena dia bukan hasil karya tangan. Kalau yang di dalam hadis itu ada yang patung gambaran ini. Itu yang tidak bisa menjadikan malaikat tidak masuk. Enggak. Ya. Kalau kamera itu, kalau yang lukisan itu tidak sebagai tanda. Kalau kamera itu hanya sebagai apa ini? Efek dari kamera yang kita pakai. Tapi dia bukan lukisan. Karena dia hasil, kalau lukisan itu hasil karya ini Pak. Hasil karya tangannya itu. Jadi dia melukis, kalau foto kan tidak. Foto itu bukan lukisan. Ya, kita pahami mana foto dan mana lukisan. Nah, ini diterjemahkan oleh ulama-ulama di Indonesia, patung yang untuk disembah. Tetapi di dalam pemahaman ilmu hadis, hampir semua patung makhluk hidup itu menjadikan malaikat ini tidak masuk. Gitu. Walaupun itu tidak disembah. Cuman ini memahamkan kepada masyarakat bahwa tidak hanya ini sebenarnya. Ini kan hanya terjemahan di dalam, kalau tanda kurung itu tafsirannya begitu. Jadi dalam ulama-ulama hadis itu memahami bahwa tamasil itu patung yang apa saja, bentuk patung apa saja, itu menjadikan malaikat tidak masuk. Ada lagi Pak? Belum ya? Jadi yang pertama ada anjing, yang kedua ada gambar. Karena itu kalau ada gambar di rumah, ya jangan. Saya kapan hari beli pintu kamar mandi. Kan kamar mandi itu ada gambarnya. Ini Pak mau gambar apa Pak? Nah, saya bilang gambarnya daun, tidak boleh ada gambar burung. Nah, dia tanya loh, kenapa kok tidak boleh Pak? Ya, tidak boleh aja karena malaikat tidak mau masuk itu. Jadi gambarnya ya gambar pohon biasa. Ya kan masih banyak lukisan yang bisa kita pajang Pak. Lukisan yang kita pajang. Bukan makhluk hidup. Ya. Tapi kalau misalnya ngotot pokoknya Pak, ya terserah sampean gitu. Karena ada kalau orang-orang yang kelebihannya uang itu, punya kelebihan uang banyak itu kan kadang-kadang ono ae. Kemana beli lukisan, belilah lukisan yang pemandangan saja. Artinya kalau pemandangan itu tidak ada ikhtilaf, mesti boleh. Yang ikhtilaf itu adalah makhluk hidupnya tadi itu. Jadi kalau kemudian di rumah kita kok sumpek saja, coba dilihat. Kalau anjing tidak ada, mungkin gambar. Kedua, haram memelihara kecuali untuk 3 hal. Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun illa kalba harsin au masyatin. Siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. Dalam hadis yang lain 2 qirat. Kecuali anjing penjaga kebun atau anjing penjaga binatang ternak. Nah ini baru, hadis ini baru membolehkan. Boleh memelihara kalau anjing itu dipakai untuk penjaga kebun. Gimana kalau menjaga rumah? Ya rumah tapi di luar. Menjaga rumah.
Tapi bukan anjing piaraan, anjing poni itu. Nah, bukan itu. Nah, itu kan anjing peliharaan, Pak. Kalau anjing untuk menjaga itu seperti anjing herder, bulldog. Ya, bulldog ya. Anjing apa itu? Nah, yang larinya cepat itu apa? Ya macam-macam. Jadi kalau untuk itu boleh. Dan untuk penjaga binatang ternak. Jadi ada anjing yang dipelihara untuk menjaga binatang ternak. Kalau di sini enggak begitu, Indonesia jarang lah. Kalau di luar negeri kita bisa lihat. Jadi anjing itu dari kecil sudah dipelihara, sudah dikumpulkan dengan binatang itu. Supaya dia tahu. Begitu kalau ini binatang ini, kambing itu misalnya biri-biri itu dibawa keluar, dia langsung ngeliteri. Mana? Kalau ada binatang biri-biri itu keluar jangkauan, maka anjing ini akan ngejar, nakut-nakuti. Gitu. Bukan saya ya. Itu dia akan kembali lagi gitu ya. Enggak begitu persis lah ya. Gitu persis. Maka ini akan keluar. Kalau orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Eropa itu kalau memelihara binatang ternak, bukan kok 100, 200, bisa jadi ribuan atau ratusan lah, banyak begitu. Kalau orang Indonesia kan 4, 5, 6 sapi gitu aja. Tapi itu pun boleh kalau untuk memang menjaga itu binatang ternak. Jadi anjing ini yang pertama ya. Di dalam ayat itu juga untuk melatih. Manitahoda kalban illa kalba masyatin au soitin au zar'in. Intu kisomin ajrihi kulla yaumin qiratun. Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu. Nah, di sini berburu. Kalau tadi itu kan binatang ternak menjaga kebun. Kalau ini ditambah dengan berburu, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirot. Jadi kalau dia melihara anjing hanya sekedar untuk peliharaan senang-senangan saja, maka setiap hari pahalanya dipotong 1 qirot. Di dalam hadis yang lain 2 qirot. Nanti bagaimana qirotnya ini kita jelaskan. Jadi tidak boleh. Karena itu kalau ada anak-anak ini yang mainan anjing kecil-kecil itu ya dilarang. Dulu orang Islam itu juga banyak melihara anjing yang kecil-kecil itu, taruh di dalam rumah. Berdasarkan firman Allah, yas'alunaka madza ukhila lahum qul ukhila lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas atau anjing. Jadi anjing yang dipelihara untuk mengejar binatang, berburu, itu boleh. Sebab nanti kalau ini dalam konsep fikih itu, kalau kita mendapati ada binatang, kita berburu, kemudian di situ kita misalnya berburu kijang. Begitu kita datangi kijang yang sudah kita tembak, ternyata di situ ada anjing. Kita tidak tahu yang membunuh itu tembak kita atau anjing. Maka haram kita makan. Atau kita lihat ternyata di situ ada anjing lain. Maka kita tidak boleh. Yang baik, yang boleh itu adalah anjing yang kita pelihara untuk berburu, kemudian kita lepaskan dia. Sebab Pak, kalau anjing yang bukan berburu, itu kalau dia makan, dia gigit, itu untuk makan atau untuk berburu itu tidak tahu. Tapi kalau anjing itu berburu, dia tahu begitu dia selesai, memburu selesai. Bukan untuk dimakan. Allah menjelaskan demikian. Jadi kalau kemudian anjing itu kita pelihara untuk berburu, maka boleh. Hasilnya kita pakai untuk makan. Kan ada orang berburu
berburu nyambe. Dengan apa, Pak? Dengan anjing. Ya saya dulu ndak memahami ayat ini. Ya apa ya? Saya tahu itu diwiringin nanom. Jadi mereka bawa anjing banyak. Buat apa saya tanya? Kayak apa, Mas? Gawe nguber nyambe. Kalau dulu di desa, nyambe itu kalau kita makan apa itu? Nyambe itu, mencari nyambenya ya kita dengan pakai apa namanya perangkap. Baru kita bisa makan nyambe. Kalau orang di Wiringin Anom enggak. Orang Wiringin Anom itu di Gresik itu dia pakai anjing berburu. Saya baru tahu, oh inilah kira-kira makna anjing yang berburu. Begitu dia dapat, dia tidak makan, dia serahkan kepada majikannya. Ini oleh Allah diperbolehkan yang begitu. Kira-kira ada pertanyaan enggak, Pak? Belum ada ya? Bagaimana dengan dagingnya yang digigit? Ya dibersihkan dulu, Pak. Dibersihkan dulu sebagaimana membersihkan tadi itu. Kalau tidak digigit. Kalau digigit, kalau tidak ya enggak apa-apa. Tentang kirot. Ada dua kesimpulan hadis di atas. Pertama, pahala akan berkurang 2 kirot. Jika gangguan yang ditimbang anjing itu parah. Ditimbulkan anjing itu parah. Berkurang 1 kirot jika gangguan di bawah itu. Kedua, Nabi SAW pada awalnya mengabarkan hukuman orang yang memelihara anjing selain tujuan dibolehkan syariat akan berkurang 1 kirot. Lalu pada kesempatan berikutnya beliau menambahkan hukuman dengan mengabarkan bahwa pahala yang akan berkurang adalah 2 kirot. Supaya lebih berat, lebih dapat menjerakan seorang muslim yang hobi memelihara anjing. Jadi 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Pendinontek, Pak. Lah nek 2 kirot kan 2 gunung Uhud. Lah awak iki jamaah arang-arang. Oh ngeminus. Ya wis minus banget. Karena itu jangan melihara anjing. Jadi 1 kirot itu ulama memahami 1 gunung Uhud. Ini 1 gunung Uhud itu ndano gedene. Kita Uhud ya Allah sampeyan gedene Uhud kira. Saya membayangkan lah nek rong kirot bendino, Pak. Sedekahnya kita ndak ada, apa-apanya ndak ada, tapi dikurangi pahala 2 kirot atau 1 kirot. Kata-kata pahala itu berarti siapa, Pak, yang melihara di sini? Orang muslim. Kalau kata-kata pahala, orang muslim. Kalau tidak ada pahala, bukan orang muslim. Artinya orang muslim yang artinya punya pahala. Kemudian dia memelihara anjing, maka pahalanya yang dikumpulkan itu oleh Allah dikurangi 1 kirot, 2 kirot. Bendino. Karena itu berhati-hati. Jadi kalau memelihara anjing untuk itu tadi 3 itu, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak, maka hukumnya adalah haram dan akan dikurangi pahalanya 2 kirot atau 1 kirot. Eman. Bayangkan jamaah kira ya Allah, ngedok ya Allah, wangel. Subuh ya wangel. Tadi subuh itu tak kira iki masjidnya ganti, Pak. Kok gak ana uang ya? Ngono. Apa pindah? Iya, bener. Apa pindah ya masjid iki mau? Saya tuh, loh, kok gak ana uang ya? Biasanya saya masuk itu sudah ada orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya tak andanani dhewe, Pak. Untung gak komat dhewe tak. Karena itu ketika Ustadz Burhan, monggo Ustadz imami. Enggak lah, aku semari adan kok. Lah nek aku mari adan terus aku imaman, mesti saya tak komatani. Tak borong. Kapan hari ada yang begitu? Loh tak kira, bener tak kira tadi, masjidnya pindah gitu. Kok gak nasi ngandan kan? Gitu. Ini tak andan nih. Untunglah adan saya juga lumayan agak enak. Hukum jual beli anjing. An Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda melarang hasil penjualan anjing. Dilarang. Upah pelacur dan upah dukun. Jadi kalau jual beli anjing tidak boleh.
Kemudian upah pelacur juga tidak boleh. Loh, apakah ada Pak pelacur yang sedekah? Banyak. Katanya biar berkah Pak. Ngono ya akhirnya ya. Nah, tapi ya enggak boleh. Kalau kita tahu itu enggak boleh. Nek ibu gak ero Pak. Ya ero lah biasanya ya apa. Jadi enggak boleh. Kemudian upah dukun. Dukun itu gini, ada sebuah riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ketika minum susu pengembala, dia diberi susu, kemudian dia tanya, kau niki oleh susu itu kondi Mas? Maka dia mengatakan, saya diberi susu sama si A dulu ketika zaman jahiliyah, itu saya ramal dia dan sukses. Saya ramalkan begini, kira-kira dia tanya kepada orang itu, ya apa Mas, kira-kira ke depan hidup saya nih, hidupmu apik ke depan, ngono tok kira-kira. Kemudian bener hidupnya orang itu apik dan dia memberikan hadiah susu kepada orang itu. Lah Abu Bakar itu minum. Kemudian begitu tahu kalau upah itu adalah dari ramalnya dulu, dia masukkan tangannya ke dalamnya supaya dia muntah. Walaupun dalam hadis yang lain boleh Abu Bakar tidak bertanya. Tidak perlu takon, Mbak iki tekondi. Itu sebenarnya boleh kita. Tapi Abu Bakar tidak sama dengan kita. Abu Bakar itu waroknya luar biasa, menjaganya luar biasa. Sehingga dia perlu bertanya, iki tekondi. Gitu. Kalau Umar, enggak. Umar kalau ada orang bertanya, ojo takon, ojo dijawab. Ngabot-ngabot ya. Oh no. Ojo ditanya. Iya. Jadi begini Pak, ada hadisnya begitu. Ketika dia kena air, ada orang mau tanya, iki banyu apa iki? Maka Umar mengatakan, ojo dijawab. Iki kon irone ijo nek banyu apik, nek banyu uyu, awak dhewe iki ngersi meneng ae, ojo dijawab. Nah, ngabot-ngabot ya, jawabannya begitu. Itu Umar luar biasa. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa dia adalah orang jelek, ya ojo kemudian ojo takon. Kasambar naik iki. Pepo karo. Ya tetap kemudian ini Pak dikeluarkan. Itu saking waroknya Abu Bakar As-Siddiq itu, sehingga susunya keluar semuanya, dimuntahkan. Ya Allah, saya minum susunya ini. Dia bertanggung jawab. Nah kita juga kalau mau begitu ya enggak apa-apa. Begitu mau sebakan tekontik Pak, mangga teko nyolong sebelah kono mau. Ya Allah ngono. Lah kok gak kabeh. Kok gak kabeh. Apakah boleh Pak kita? Boleh saja kita keluarkan itu. Yang kedua, An Nabi Zubair qala sa'altu Jabiron an samanil kalbi wa sinnauri qala jazaron Nabi sallallahu alaihi wasallam andalik. Dari Abu Zubair dia berkata, aku bertanya kepada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Jabir menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras akan hal itu. Jadi anjing tidak boleh diperjualbelikan, kucing juga tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mau ya berikan. Kucing Persia ya Pak, masio Persia, masio Inggris, tetap kali didol, ngeno. Nah sekarang orang jual kucing itu banyak, jual kucing Persia, yang pesek-pesek itu. Saya itu kadang heran, kucingku pesek ya malah larang regane. Aku iki pesek gak larang-larang. Jadi tidak boleh, haram menjual anjing. Hukum memakannya. Anna Rasulullah SAW naha an akli kulli dzinabim minasiba. Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Anjing itu bertaring karena itu haram dimakan. Jadi kalau kita ke Solo ada soto 12 ya Pak ya? Sate 12 RW ya? RW. Maka haram kita makan. Kikilnya haram dimakan, satenya haram dimakan. Lah di Solo itu banyak. Maka sekarang di Solo membuat perda dilarang makan daging anjing. Dulu di Surabaya di daerah Klumpre itu banyak. Jadi anjing itu masukkan karung, tuk kayak ngebui es batu. Begitu mati potong selesai. Nah, itu enggak boleh. Tidak boleh kita
Ya termasuk begini Pak, makan ini jualan anjing, dia jualan soto, daging. Awak diki makan mana? Ojo tuku soto di sini Pak. Kalau dalam pahaman saya makruh. Karena ya apa sih? Iki dodolan daging anjing. Di Surabaya itu ada martabak pas pepetannya dengan jual daging babi. Aku gak tuku belas. Ya walaupun sebenarnya bisa jadi halal, tapi kan kita jadi ragu karena ini. Nah, dalam kaidah fikih itu harus memahami begitu. Saya termasuk paling tidak suka kalau di warung ada minuman keras. Andai kan saya tahu dari awal saya tidak mau masuk. Cuman kadang-kadang kita jarang. Bisa itu dipacet itu kita mau masuk warkop ono bir. Saya bilang kok bir sih? Kita cari warung yang tidak ada birnya. Carilah begitu. Nah termasuk begitu Pak. Kenapa? Karena bisa jadi minuman gelas yang kita pakai itu bekas buat minum bir. Campurnya macam-macam. Karena itu berhati-hati. Kalau di situ ada minuman bir. Minimal walaupun sudah tak bisa Pak. Ya minimal kita berhati-hati. Dari sini kita pahami memelihara anjing itu tidak boleh kecuali untuk 3 hal. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memakannya, haram. Yang ketiga, tidak boleh jual beli anjing dan kucing. Saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya, cukup faham. Tapi jangan diperhatikan. Saya kalau ada orang di Solo itu jual sate anjing itu ya Allah. Saya kadang langsung enek Pak. Tapi ini tengkleng Solo saya masih berani. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.